Ngomongin soal rem, apalagi kalau udah bahas merek dan harga, pastinya nggak bakal ada habisnya. Mending A, mending B, atau mending merek C. Dan pada akhirnya, kamu malah ngikut saran dari teman kamu. Daripada kamu bingung, kita bakal coba jelasin hal yang masih banyak dilewatin sama kebanyakan orang sebelum upgrade pengereman, yaitu dua tipe master rem. Kita juga bakal bahas sekiranya mana yang cocok untuk kamu. Sebelum kita bahas perbedaannya, kamu harus tahu dulu nih, apa itu master rem? Master rem adalah komponen utama dalam sistem rem cakram pada sepeda motor yang berfungsi sebagai tempat cairan atau brake fluid dan meneruskan tekanan yang diberikan oleh pengendara dari tuas rem menuju kaliper rem. Master rem motor juga dikenal dengan nama master cylinder. Komponen ini merupakan bagian dari sistem rem hidrolik yang memanfaatkan tekanan oli atau cairan hidrolik dalam proses kerjanya. Master rem motor terdiri dari silinder yang di dalamnya terdapat piston. Piston ini akan bergerak maju mundur saat tuas rem ditarik ataupun dilepas. Gerakan piston ini mendorong cairan rem ke kaliper untuk menekan piringan sehingga motor melambat ataupun berhenti. Dan singkatnya, master rem itu merupakan salah satu part penting yang mengontrol pengereman motor kita. Selain fungsi dasar yang penting tadi, master rem juga merupakan part yang wajib masuk list modif, terutama dari segi keselamatan. Ngomongin soal keselamatan, perlu diingat juga, master rem itu biasanya dipisahkan berdasarkan beberapa faktor, kayak kapasitas mesin, beban motor, dan pastinya biaya produksi motor tersebut. Master rem aksial misalnya sering ditemukan di berbagai motor cc kecil, dari bebek sampai matic. Rata-rata pakai tipe master rem aksial. Tapi apa sih master rem aksial ini? Oke, master rem aksial adalah jenis master rem pada sepeda motor yang dimana posisi piston di dalam silinder master tidak searah dengan arah gerakan tuas. Pada master rem jenis ini, piston akan bergerak tegak lurus terhadap arah gerakan tuas rem. Karena master rem tipe aksial ini banyak banget dipakai, ada juga beberapa keuntungannya, kayak konstruksi sederhana dan perawatannya juga mudah. Harga jauh relatif lebih murah dibandingkan saudaranya nanti. Biasanya ada di motor 250 cc ke bawah. Dan juga daya tahannya lebih lama karena beban pengeremannya juga kecil. Dan untuk minusnya, responsibilitas kurang baik dibanding dengan master rem yang nanti kita coba jelaskan. Performa pengereman kurang optimal untuk motor sport atau moge ataupun cc-nya yang besar. Tidak bisa menghasilkan tekanan hidrolik yang tinggi dan juga lebih rentan bocor karena desain piston dan juga silinder yang aku bilang sederhana. Dari teknologi master rem aksial ini, ada juga saudaranya yang versi lebih baik, yaitu master rem radial. Master rem radial adalah jenis master rem pada motor di mana posisi piston di dalam silinder master rem searah dengan arah gerakan tuas. Pada master rem jenis ini, piston akan bergerak maju mundur sejajar dengan arah gerakan tuas rem saat ditarik. Dari bedanya cara kerja master rem ini, ada beberapa benefit atau keuntungan yang bisa kita dapat. Kayak responsibilitas pengereman lebih baik karena gerakan piston searah dengan tuas rem. Performa pengereman lebih optimal untuk motor besar ataupun motor sport. Dan juga mampu menghasilkan tekanan hidrolik yang tinggi, yang dimana desain piston dan silinder lebih presisi sehingga kurang rentan dalam kebocoran. Dan minusnya, yang pasti master rem ini lebih mahal harganya. Dan juga biaya maintenance atau perawatan lebih rumit. Dan biasanya cuma ada di motor gede aja sih. So,
Tapi jangan khawatir, buat kamu yang pingin upgrade pengereman juga, bisa pakai tipe radial kok. Walau motor kamu cuma motor matic. Cuma perlu diingat, kedua jenis Master M ini punya kesamaan dalam perawatan. Makin sering kita perhatiin, makin awet juga part yang ada di motornya. Jadi kesimpulannya, mau itu Master M aksial ataupun Master M radial, keduanya punya plus dan juga minus, tapi keduanya juga berperan penting untuk keselamatan kamu. Pilih yang mana menurut kamu paling pas dari budget dan juga kebutuhan. Dan ingat, yang harganya mahal bukan selalu yang terbaik. Seperti biasa, kalau kamu ada pendapat lain, kalian bisa tinggalin di kolom komentar yang ada di bawah. Saya pamit undur diri, and as always, ledang motor is the best.